Bab 71. Sudah tidak memiliki harga diri lagi. Hahaha, dia itu dulu pernah menjadi pelangganku, dan sekarang juga terkenal di luar negeri. Aku cuma cerita-cerita saja, kamu jangan terlalu banyak pikir. Davin tertawa canggung dan menutup cerita itu. Jennifer Wen mengerutkan kening. Di dalam hatinya tahu kalau Shirley Mu dan Nicholas Lu saling kenal, karena kalau tidak reaksinya ini tidak akan mungkin seaneh ini. Tapi karena Davin tidak ingin mengatakan apa-apa, Jennifer Wen tidak ingin menyudutkannya dan terus bertanya, jadi dia hanya duduk diam dan membiarkan dia mengurus rambutnya. Jennifer Wen berjalan keluar dengan mengangkat gaunnya. Nicholas Lu menatap itu. Secercah kejutan melintas di bawah matanya. Setelah melewati proses sculpting, kecantikannya telah berkembang sepenuhnya, dan juga berbeda dari keindahan biasanya, ada sesuatu unik seperti kembang sepatu yang keluar dari air jernih. Hehe, bagaimana, kali ini kalian keluar, pasti terlihat seperti pasangan yang sempurna. Davin sengaja mengatakan ini untuk menebus kesalahan lidahnya tadi. Jennifer Wen mendengar itu agak canggung, pasangan sempurna, dia mana berani memiliki hayalan seperti itu. Apalagi keluarga Lu terus memintanya untuk merahasiakan identitasnya, oleh karena itu dia jadi buru-buru menjelaskan. Tuan Davin, kamu salah paham. Tuan Lu dan aku tidak memiliki hubungan seperti itu. Aku hanya seorang karyawannya. Nicholas Lu yang sedang dalam suasana hati yang baik, tetapi setelah mendengar Jennifer Wen sangat ingin memisahkan hubungan darinya, Davin juga terkejut melihat mereka berdua. Tentu saja, dia sama sekali tidak percaya dengan perkataan Jennifer Wen. Bagaimana mungkin seseorang seperti Nicholas Lu membawa karyawannya untuk melakukan hal semacam ini? Ayo pergi, suasana hatinya menjadi buruk. Nicholas Lu kembali pada sikap dingin dan ketidakpeduliannya. Jennifer Wen tidak tahu di bagian mana lagi dia mengecewakan Nicholas Lu. Tapi dia sudah pergi, dan dia tidak mungkin terus tinggal di sana. Dia jadi hanya bisa menenteng gaunnya, dan dengan susah payah berjalan dengan heels yang tinggi mengikutinya. Nicholas Lu juga tidak memperdulikannya mau dia berjalan dengan nyaman atau tidak, dan dia terus berjalan cepat di depannya. Jennifer Wen masuk ke dalam mobil. Dia sudah lama tidak memakai heels, jadi setelah berjalan beberapa langkah membuat kakinya terasa sakit. Tapi melihat wajah Nicholas Lu yang muram, dia tidak berani mengeluh, hanya bergumam di dalam hatinya, mungkinkah karena wanita bernama Shirley Mu itu yang membuatnya sekarang marah? Berpikir tentang itu, Jennifer Wen tiba-tiba merasa sedikit kesal, kan bukan dia yang menyebut nama wanita itu. Nicholas Lu kenapa menyebarkan amarahnya padanya seperti ini? Itu benar-benar tidak masuk akal baginya. Seatbelt, Nicholas Lu duduk, membuka bibirnya dan mengingatkannya dengan dingin. Oh, iya, Jennifer Wen dengan patuh memasang seatbelt dan mereka berdua di sepanjang jalan tidak berbicara lagi. Tak lama kemudian, mobil berhenti di pintu masuk venue. Kamu pergi dulu, Nicholas Lu menyuruh Jennifer Wen untuk keluar dari mobil dulu dan dia sendiri akan keluar untuk mengurus hal-hal lain. Jennifer Wen berjalan ke tempat itu sendirian. Di dalam hatinya merasa sangat bingung, pasangan wanita ini kan Nicholas Lu yang menyuruhnya untuk menemaninya, lalu membuangnya di sini sendirian itu juga keputusannya. Lelaki ini, dia bagaimana bisa begitu membingungkan seperti ini? Hanya saja Jennifer Wen tidak terlalu memikirkannya. Dia tidak bisa tidak mendengarkan kata-kata Nicholas Lu, jadi dia terus berjalan ke tempat yang besar itu. Begitu Jennifer Wen muncul, dia langsung menarik perhatian banyak lelaki yang hadir. Gaun putihnya dihiasi banyak berlian, saat disinai cahaya menjadi seindah lapisan cahaya bintang. Merasakan tatapan ini, Jennifer Wen merasa sedikit malu, tetapi dia dengan cepat meminta dirinya untuk tidak demam panggung, dan ini juga merupakan kesempatan yang baik untuk melatih dirinya sendiri. Cherry Wen yang sedang mengobrol dan tertawa bersama beberapa lelaki juga memperhatikan adegan ini. Yang paling memalukan adalah seorang lelaki yang sedang didekatinya dengan matanya membelalak menatap Jennifer Wen dan berjalan dengan membawa secangkir champagne ke arahnya. Dia jelas tertarik padanya. Ini pertama kalinya Cherry Wen diabaikan dalam kesempatan ini. Karena reputasinya yang rusak akhir-akhir ini. Orang-orang yang dulunya sangat bersemangat mendekatinya mulai memperlakukannya dengan dingin. Dan ini membuatnya sangat tidak terbiasa. Penampilan Jennifer Wen yang menakjubkan semakin memperdalam ketidakpuasan dalam hatinya. Dengan senyum kaku di wajahnya, Cherry Wen menghampiri Jennifer Wen dan mengangkat gelasnya. Hei, ada kakak di sini, aku benar-benar baru melihatmu, ayo minum. Walaupun dia mengatakan seperti itu,
Tapi saat Cherry Wen berjalan ke arah Jennifer Wen, dia mencondongkan tubuh ke depan, dan anggur merah di tangannya disiramkan secara merata ke pakaian Jennifer Wen. Jennifer Wen yang telah mengamati gerak-geriknya, dan melihat kalau dia mulai memainkan trik membosankan ini lagi, segera menghindar dan anggur merah di gelas tumpah ke tanah. Cherry, ada banyak orang yang lalu lalang di tempat ini, kamu harusnya berhati-hati dan memperhatikan etiket. Kalau tidak, itu akan menodai pakaian orang lain, terakhir yang rugi kamu sendiri. Setelah Jennifer Wen menghindar, dia melihat ekspresi terkejut dan marah dari Cherry Wen, dia tersenyum dan berbicara dengan dingin, siapa yang tidak bisa berpura-pura menjadi baik? Dia benar-benar mengira kalau dia tidak bisa membaca trik membosankan ini. Begitu suara Jennifer Wen jatuh, banyak orang menatap Cherry Wen dengan tatapan aneh. Dia benar-benar keluaran dari industri hiburan, demi masuk dan menjadi berita utama, dia bahkan tidak memperhatikan harga dirinya lagi. Merasa banyak orang yang meliriknya dengan aneh dan jijik. Cherry Wen tentu marah. Tapi apa yang dikatakan Jennifer Wen barusan sangat masuk akal dan dia tidak mungkin berdebat dengannya, jadi dia hanya tersenyum licik dan melewati Jennifer Wen, kamu jangan sombong dulu. Setelah mengatakan itu, dia berjalan pergi dengan kepala terangkat. Kamu sebaiknya berpikir saja bagaimana cara menyenangkan orang-orang ini, dan menukarnya dengan investasi lain. Jennifer Wen tidak membiarkannya pergi. Menghadapi seorang wanita seperti Cherry Wen, semakin sabar dia semakin puas juga dia. Setelah mendengarkan itu, wajah Cherry Wen karena marah menjadi gelap, tetapi dia tidak bisa membantahnya. Menyaksikan Jennifer Wen kembali menjadi pusat pandangan semua orang. Rasanya seperti kembali ke masa ketika Cherry Wen masih remaja, dia adalah seorang putri, dan dia hanyalah anak itik jelek yang tidak dianggap. Tidak, dia tidak bisa membiarkan Jennifer Wen kembali ke masa itu lagi. Berpikir tentang itu, Cherry Wen melihat kalung berlian yang dia kenakan di dadanya. Ini adalah perhiasan yang dipinjamkan oleh brand ambasador kepadanya, harganya sangat tinggi. Matanya meredup, dan dia segera memikirkan apa yang akan dia lakukan. Jennifer Wen yang mengobrol dengan orang-orang di sana, belum berapa lama sudah merasa lelah, apalagi melihat Nicholas Lu yang tidak kembali ke sana, tidak tahu apa yang sedang dia lakukan. Jennifer Wen yang terus berdiri merasa kakinya sakit, dia kemudian ke toilet memasang plester di kaki baru merasa sedikit baikan. Dia berdiri di depan wastafel, sedang menundukkan kepala melihat heelsnya yang setinggi 20 cm. Tapi tidak menyadari kalau Cherry Wen juga masuk ke dalam, dan tangannya memegang sesuatu dengan hati-hati memasukkannya ke tas yang diletakkan di sebelahnya. Orang sepertimu sudahlah, pakai heels saja bisa seperti itu, masih berpura-pura seperti ratu. Cherry Wen selesai melakukan itu, dengan sinis mendekati Jennifer Wen. Dia sudah tidak perlu berpura-pura menjadi orang baik, karena sebentar lagi dia akan membuat image Jennifer Wen hancur sehancur-hancurnya. Bab 72. Bisa-bisanya mencuri. Jennifer Wen dengan wajah apa sih, kemudian bangkit, apa urusannya denganmu? Setelah mengatakan itu, dia mengambil tas tangannya dan pergi. Cherry Wen menatap punggungnya dengan senyum penuh arti. Dia kemudian berjalan ke tempat kerumunan paling ramai, dan berteriak dengan panik, oh Tuhan, kalung berlian yang disponsori oleh brand ambasadorku bagaimana bisa hilang? Ketika semua orang di tempat tersebut mendengar telah terjadi kehilangan, mereka langsung melihat ke arahnya. Berlian yang dikenakan Cherry Wen itu tidak ternilai harganya. Bukan hanya karena terbuat dari beberapa berlian yang sangat mahal, tetapi juga karena itu adalah karya terakhir sang desainer selama masa hidupnya. Jadi itu jauh lebih berharga dari materi itu sendiri. Ini adalah karya terakhir Tuan Stephen. Kalau hilang, Cherry Wen menutupi wajahnya begitu sedih dan dia bahkan mengeluarkan sedikit air mata. Ketika semua orang melihat ini, mereka mengira dia sedih karena kehilangan karya seni. Dan kesan buruk tentangnya tadi perlahan menghilang sedikit, mereka juga segera memanggil pihak keamanan di tempat kejadian untuk membantu menemukan kalung yang hilang. Dengan segera, seluruh tempat ditutup, hanya bisa masuk, tapi tidak bisa pergi. Tetapi setelah itu, semua orang kesulitan mereka ingin mencari kalung itu, tetapi tidak tahu harus bagaimana menemukannya. Orang-orang di sini memiliki status dan derajat, tidak mungkin untuk mencari dan menggeledah badan setiap orang. Cherry Wen menangis sebentar. Melihat kalau tujuannya hampir tercapai, ya semua orang memperhatikannya,
dia perlahan mengangkat kepalanya. Tadi waktu ke toilet aku takut kalung itu akan basah, jadi aku melepasnya. Setelah beberapa saat, mungkin hilangnya pada saat itu. Ketika Jennifer Wen mendengar hal ini, dia langsung menyadari ada yang tidak beres, dan dengan tenang meraba isi dalam tasnya. Tentu saja, sesuatu yang bukan miliknya menggelitik tangannya. Itu pasti terjadi di kamar mandi barusan. Saat dia sibuk melihat heelsnya, Cherry Wen diam-diam memasukkannya. Wajah Jennifer Wen tiba-tiba menjadi pucat, dan dia mengerti mengapa Cherry Wen datang kepadanya untuk berbicara dengannya, tetapi ini sudah terlambat untuk bereaksi. Setelah beberapa saat, seseorang menunjuk ke arahnya, sepertinya nona ini juga baru saja pergi ke kamar mandi, dan waktunya bertepatan dengan waktu nona Cherry masuk ke kamar mandi. Beberapa wanita yang baru saja masuk ke kamar mandi sudah membuka tas dengan bekerja sama dan membiarkan mereka memeriksanya. Tetapi Jennifer Wen tahu kalau dia tidak bisa membuka tas di tangannya, dan kalau begitu, tidak ada yang akan percaya kalau dia tidak bersalah. Penolakan Jennifer Wen berubah menjadi pengakuan terselubung di mata semua orang. Ya Tuhan, seseorang yang terlihat cukup cantik dan elegan, bisa-bisanya mencuri. Mungkinkah semua yang ada di tubuhnya didapatkan dari hasil mencuri juga? Suara celotehan mulai terdengar, dan tatapan menghina itu membuat Jennifer Wen merinding, seolah-olah dia kembali ke hari itu, hari ketika semua orang salah paham dan menganggapnya sebagai pelakor. Aku tidak mencuri apapun. Jennifer Wen melangkah mundur, sorot matanya terlihat tidak berdaya dan juga marah. Cherry Wen sebenarnya mau menyerangnya sampai kapan agar bisa membuatnya puas dan berhenti? Kalau kamu tidak mencuri apa-apa, tinggal tunjukkan saja apa yang ada di tasmu pada kami, kan beres? Sambil mengatakan itu, seseorang mengambil tas tangan kecil dari Jennifer Wen. Dan Jennifer Wen menariknya dengan erat, dan keduanya menemui jalan buntu. Tepat saat tasnya akan dirampas, tiba-tiba suara lelaki yang dingin terdengar. Apa-apaan ini? Benar-benar ramai ya. Nicholas Lu kembali setelah menyelesaikan urusannya. Apa yang dia lihat adalah pemandangan yang luar biasa. Dia melihat wajah pucat Jennifer Wen dan kemudian pada lelaki yang mau merampas tasnya. Tuan Sen, merampas barang seorang wanita di depan hayalak ramai, sepertinya bukan sikap yang gentle. Lelaki bermarga Sen mendengar kata-kata itu melepaskan tangannya sambil berkata, ya benar katamu, tapi nona ini tampaknya telah mencuri perhiasan yang berharga. Ini, Tuan Lu tidak mungkin tidak membiarkan orang lain mengeceknya dengan jelaskan. Mencuri. Nicholas Lu memandangi ekspresi tak berdaya Jennifer Wen. Matanya merah, tapi dia dengan keras kepala menolak untuk menunjukkan kelemahan. Dia berjalan dan berdiri di sampingnya. Nona ini adalah karyawan perusahaanku. Dia sering keluar masuk kantor dan ruang koleksi barang berhargaku. Kalau dia ingin mencuri, mengapa tidak mencurinya di sana? Terlebih lagi, kurasa semua orang tahu hukum. Dia berhak melindungi privasinya. Menggeledah di depan umum adalah perbuatan ilegal. Suara nyaring dan kuat itu menenangkan sekelompok orang yang baru saja memancarkan amarah, kalau itu adalah seseorang yang dikenal Nicholas Lu. Mungkin ada kesalahpahaman. Baiklah, biarkan staf terkait memeriksanya. Sekelompok orang segera mengubah suara mereka. Dan tidak ingin lagi bercampur dengan hal yang nantinya hanya merugikan mereka. Kalau ini menyentuh batas Nicholas Lu, bukankah itu sepadan dengan kerugiannya? Kerumunan perlahan-lahan bubar, dan Cherry Wen menatapnya, wajahnya memerah karena marah. Tuan Lu, aku tahu kamu dan kakakku. Selebihnya, Cherry Wen tidak berani menyelesaikannya. Nicholas Lu menatapnya dengan dingin, seolah melihat sesuatu yang sudah mati. Dia bahkan merasakannya, kalau dia berani mengatakan sesuatu yang salah, dia pasti akan segera dibunuh oleh lelaki ini. Barangku hilang, Tuan Lu tidak mungkin tidak membiarkan aku mencarinya kan? Cherry Wen hanya bisa menghilangkan hal-hal yang seharusnya tidak dikatakan dan memandang Nicholas Lu. Meskipun dia sedikit takut, dia percaya kalau Nicholas Lu tidak mungkin tidak masuk akal dan menolaknya mencari barangnya kan? Mencari, tentu saja harus dicari, Nicholas Lu berkata dengan ringan. Karena kamu memang mau mencari, kamu bisa mencari dan mengetahuinya dari CCTV. Bisa saja Nona Wen secara tidak sengaja menjatuhkannya di suatu tempat. Apa yang dikatakan Nicholas Lu sangat yakin, seolah-olah dia telah memastikannya. Ketika orang lain mendengar ini, mereka merasa ini lebih masuk akal dan setuju. Dia sudah pergi ke tempat CCTV saja lihat.
Karena Nona Wen menganggap masalah ini terkait dengan karyawan di perusahaanku, maka aku akan mengambil tanggung jawab untuk menangani masalah ini dengan baik. Tamu lainnya silahkan menunggu di sini. Jangan membuat keributan, Nicholas Lu menunjukkan sikap tegasnya kepada semua orang dan melihat kalau dia tidak akan melepaskan masalah itu. Jadi tidak ada yang ingin usil mengganggunya, jadi mulai berpergian melakukan kegiatan masing-masing. Nicholas Lu membawa Jennifer Wen ke ruang CCTV, dan Cherry Wen dengan enggan mengikuti di belakang. Cherry Wen tidak bisa menahan erangan dalam hatinya, Nicholas Lu kenapa datang di waktu yang pas. Kalau dia datang agak terlambat, dia pasti bisa menyalahkan Jennifer Wen, membuatnya tidak akan berpikir bisa membalikan badannya lagi. Tunggu sebentar, Jennifer Wen mengikuti di belakang Nicholas Lu. Melihat tidak ada orang lain. Dia dengan lembut menarik ujung bajunya, sekarang kalungnya ada di tasku, dia sengaja di saat aku mengecek Hales di kamar mandi memasukkan kalungnya ke dalam tas, dan di sana tidak ada CCTV. Pada saat ini, Jennifer Wen juga harus mengagumi teknik tipu daya Cherry Wen. Dia sengaja menemukan tempat di mana sama sekali tidak ada CCTV, kalau tadi bukan karena Nicholas Lu, dia tidak tahu nasibnya nanti akan bagaimana. Kamu ada menyentuh barang di dalamnya tidak? Nicholas Lu mengerutkan kening, dan melirik Cherry Wen yang mengikutinya, matanya begitu dingin. Tidak ada, Jennifer Wen menggelengkan kepalanya. Tenang, aku akan menangani masalah ini. Bab 73. Tidak merasa tidak adil. Ketiga orang itu memasuki ruang CCTV. Nicholas Lu meminta orang CCTV untuk menunjukkan videonya. Mereka bertiga duduk di sana dengan layar di depan mereka, menonton video CCTV yang membosankan itu. Cherry Wen kehilangan kesabaran, hingga tiba-tiba sebuah gambaran menarik perhatiannya. Di situ adalah tempat dia di mana sedang berbicara dengan sutradara Zhou. Cherry Wen melihat itu sangat ketakutan sehingga menjadi kaku, dia takut kamera sialan itu merekam sesuatu yang tidak seharusnya direkam. Untungnya, tempat mereka berdiri tampaknya menjadi titik buta CCTV, dan tidak ada yang terungkap. Tepat di saat Cherry Wen merasa lega, dia melihat sosok yang dikenalnya. Adegannya tidak panjang, tapi cukup baginya untuk mengenali siapa itu. Jennifer Wen yang berdiri tidak jauh dengan cepat melarikan diri, dan pada saat itu, dia harusnya sedang berbicara dengan sutradara Zhou beberapa kata yang tidak boleh didengar oleh orang luar. Rambut di sekujur tubuh Cherry Wen seperti hendak berdiri, Jennifer Wen ternyata mendengar apa yang dia katakan. Memikirkan itu, dia teringat tadi Jennifer Wen bilang padanya untuk baik-baik menyenangkan orang-orang itu. Pada saat itu, dia tidak terlalu peduli. Sekarang saat memikirkannya, ternyata benar-benar memiliki arti yang dalam. Saat memikirkan hal ini, Cherry Wen tidak bisa menahan diri. Tuan Lu, aku kan sudah bilang, kalungku hilang di kamar mandi. Sekarang kamu apa gunanya memintaku menonton video ini? Nicholas Lu memicingkan matanya dan menatapnya dengan dingin, seolah ingin melihat ke dalam hati Cherry Wen. Nona Cherry sepertinya sangat yakin akan hal ini. Orang yang kehilangan sesuatu, biasanya tidak mungkin seyakin ini. Cherry Wen tidak bisa berkata-kata, dia mengabaikan ini dengan tergesa-gesa hendak mengatakan sesuatu, tetapi Nicholas Lu perlahan bangkit dengan tinggi 1,8 meternya melihat wanita di depannya. Kalau kamu sekarang tidak ingin mencari masalah, aku masih bisa menerima semua ini dan tidak memperpanjangnya. Tapi kalau kamu memang mau mencari masalah, setelah menemukan kalung itu, aku akan meminta seseorang untuk menganalisis sidik jari pada kalung itu. Nona Cherry kan orang yang cerdas dan harusnya mengerti dengan apa yang aku maksud. Melihat sikap tegas lelaki itu, Cherry Wen mengerti kalau dia kali ini benar-benar dikalahkan. Kalung itu dia masukkan sendiri ke dalam tas Jennifer Wen. Dan setelah itu hanya bisa ditemukan sidik jari miliknya, dan tidak bisa menemukan sidik jari yang disebut pencuri. Kalau sudah begitu, semua orang pun akan merasa jelas dengan apa yang terjadi. Image-nya sekarang sudah tidak bisa menerima pukulan seperti itu lagi. Kalau begitu, ya sudah lupakan saja, mungkin ada kesalahpahaman. Cherry Wen tersenyum kaku, kalau begitu maaf merepotkan Tuan Lu untuk mengembalikan barangnya kepadaku dalam beberapa hari ke depan. Nicholas Lu tidak bersuara, tetapi hanya memandangnya dengan acuh tak acuh. Cherry Wen tidak ingin terus berada dalam keadaan itu. Sekarang Nicholas Lu yang tidak ingin membuat hal-hal ini diketahui di seluruh kota, jadi dia hanya bisa mundur menurunkan langkahnya. Bertarung dengan Nicholas Lu, ya dia belum seberani itu. Mengambil tas tangannya, Cherry Wen melirik Jennifer Wen yang berdiri di samping, lalu pergi dengan kesal. Melihat Cherry Wen yang berhasil ditaklukkan, Jennifer Wen merasa lega.
Meskipun dia tidak bersalah, tapi dia tetap tidak bisa menghindari jebakan Cherry Wen. Kalau bukan karena Nicholas Lu tiba tepat waktu, dia khawatir dia akan. Terima kasih, Jennifer Wen berkata dengan tulus kepada Nicholas Lu, kalau bukan karenamu, aku mungkin sudah selesai. Baguslah kalau kamu sadar akan itu. Nicholas Lu sebaliknya tanpa sungkan langsung menanggapi ucapan terima kasih Jennifer Wen. Kalau begitu ayo pergi, Jennifer Wen merasa tidak perlu tinggal di sini lebih lama lagi. Berdiri, siapa tahu, saat melangkah kakinya menginjak pena seseorang yang tidak sejak kapan jatuh. Jennifer Wen yang memakai heels tidak bisa menjaga keseimbangan tubuh. Saat menginjak itu, tubuhnya miring, dan ada rasa sakit yang menusuk di pergelangan kakinya. Nicholas Lu mengulurkan tangan untuk menahan tubuh Jennifer Wen yang limbung, mengerutkan kening. Tidak apa-apa kan? Kenapa tidak hati-hati sih? Jennifer Wen dalam hati mendumel, bukannya kamu yang menyuruhku memakai heels setinggi ini, orang biasa mana mungkin bisa mengenakan ini. Tidak apa-apa, Jennifer Wen mencoba untuk menggerakkan pergelangan kakinya. Pada saat itu, ada rasa sakit yang menusuk, dan rasa sakit itu membuat keningnya mengeluarkan keringat dingin, dan wajahnya dalam sekejap memucat. Tidak apa-apa-apanya. Untuk apa sok kuat seperti itu? Nicholas Lu menatapnya yang kesakitan dan suaranya yang gemetaran tapi masih berpura-pura baik-baik saja. Dia tiba-tiba langsung mengangkatnya, ayo pulang sekarang. Tapi, bisnismu. Jennifer Wen masih ingat alasan dia keluar kali ini. Nicholas Lu masih memiliki bisnis yang sangat penting untuk dibahas. Dia tidak mau menunda pekerjaannya. Jangan khawatir, aku lebih tahu dari kamu apa yang harus dilakukan. Nicholas Lu melirik wanita kecil di pelukannya. Dia sangat kurus, dan bahkan saat dia memeluknya seperti ini, itu tidak terasa berat sama sekali. Jennifer Wen terdiam sejenak dengan sedikit kehangatan di hatinya. Tiba-tiba, dia terpikir sesuatu, kalau ada seseorang yang melihatnya, sepertinya tidak terlalu baik. Kalau nanti mereka mengira aku ada hubungannya denganmu, sudah aku turun dan jalan sendiri saja. Sambil mengatakan itu, Jennifer Wen benar-benar mendorong dada Nicholas Lu. Dia seperti benar-benar ingin menahan rasa sakit dan jalan sendiri. Nicholas Lu melihatnya yang takut disalahpahami, hatinya yang di awal sudah kesal semakin kesal. Dengan keadaanmu sekarang, bagaimana bisa jalan? Menunggumu jalan sampai ke mobil, mungkin semua orang sudah bubar saking lamanya. Setelah itu, dia mengabaikan dorongan kecilnya, mempercepat langkahnya dan naik lift langsung ke tempat parkir bawah tanah. Untungnya, tidak ada yang melihat mereka di sepanjang jalan, dan Jennifer Wen merasa lega. Nicholas Lu memandangnya yang lega, dan itu membuatnya tidak senang. Saat bersama orang lain, dia tidak pernah melihatnya begitu hati-hati dan takut dilihat orang. Mungkinkah dia di matanya seburuk itu? Apakah kamu sangat takut orang lain melihatku bersamamu? Nicholas Lu menyalakan mobil dengan nada suara yang muram. Jennifer Wen memperhatikan ada yang salah dengan emosinya. Sedikit tidak mengerti, tetapi dia tetap menjawab dengan jujur, kakek Lukan sudah bilang untuk aku merahasiakannya, dan aku tidak boleh membiarkan siapapun tahu apa hubungan kita. Nicholas Lu yang awalnya memiliki wajah yang muram, merasa lebih baik ketika mendengar ini, ternyata itu adalah perintah dari kakeknya, dan dia begitu patuh. Kamu memangnya tidak merasa ini tidak adil? Tidak ada yang tidak adil, Jennifer Wen menunduk. Dalam keadaannya, bukankah wajar kalau keluarga Lu tidak mau terlibat dengannya? Bahkan ayah dan keluarganya sendiri pun membuangnya, dan dia bagaimana merasa tidak adil untuk hal semacam ini? Nicholas Lu memandangi sikap tenang Jennifer Wen, dia menjawab dengan sangat terus terang, sehingga orang tidak bisa melihat ada kepalsuan di sana, tapi itu malah membuatnya melihat kesedihan. Jantungnya terasa sakit seperti tertusuk jarum, tetapi Nicholas Lu tidak berbicara lagi. Setelah beberapa saat, mobil melaju keluar dari tempat tersebut dan menuju perusahaan Lu. Tapi ketika mobil itu baru setengah jalan, lelaki itu tiba-tiba menginjak rem, aku keluar sebentar. Jennifer Wen mengangguk, tidak lama, Nicholas Lu kembali dengan tas belanja kecil di tangannya yang berisi beberapa obat untuk mengurangi bengkak dan nyeri. Jennifer Wen tidak menyangka kalau dia akan secara khusus berhenti membeli obat untuk dirinya. Dia tercengang ketika melihat itu dan Nicholas Lu saat ini sudah melihat pergelangan kakinya yang sudah merah dan bengkak. Dia tidak mengatakan sepatah kata dan kalau bukan karena dia tidak sengaja melihat butiran keringat di wajahnya, dia sepertinya akan bisa melupakan lukanya. Lepaskan heelsmu dan oleskan obatnya. Bab 74. Benar-benar rubah licik.
Nada bicara Nicholas Lu masih sangat dingin. Jennifer Wen menggelengkan kepalanya. Tidak usah repot, pulang baru oles juga bisa. Bau obat untuk memar bengkak dan nyeri ini umumnya sangat kuat. Kalau mengoleskannya di dalam mobil, Nicholas Lu yang menciumnya mungkin bisa merasa tidak enak, jadi Jennifer Wen berencana untuk mengolesnya setelah pulang nanti saja. Suruh oles obat saja banyak ceritanya. Nicholas Lu memandang Jennifer Wen dan menggelengkan kepalanya. Matanya redup, wanita ini benar-benar cukup keras kepala, dia bisa-bisanya menahan itu sampai pulang. Pergilah ke perusahaan. Saat Jennifer Wen mengatakan itu, Nicholas Lu tiba-tiba membuka pintu di sampingnya dan mengangkatnya dari tempat duduk. Jennifer Wen terkejut, tetapi lelaki itu dengan cepat membuka pintu belakang lagi dan dengan tidak lembut memasukkannya ke dalam. Mana obat biar aku yang oles. Karena Jennifer Wen tidak mau mengolesnya sendiri, maka biar dia saja yang mengoleskannya untuknya. Ah, tidak usah repot-repot, Jennifer Wen tercengang. Nicholas Lu mengoleskannya obat, lelucon internasional apa yang tengah dia buat? Namun, sebelum sempat melanjutkan perkataannya, Nicholas Lu langsung mengambil betisnya dan mengangkat kakinya yang terluka. Ah, Jennifer Wen meringis. Dia sekarang mengenakan gaun, meskipun di dalamnya memakai dalaman, tapi dia masih merasa tidak nyaman ketika ada seorang lelaki yang mengangkat kakinya seperti itu. Sungguh tidak perlu, aku akan melakukannya sendiri. Aku bisa melakukannya sendiri. Jennifer Wen melihatnya benar-benar mau mengolesinya obat, wajahnya memerah dan terasa begitu panas. Jennifer Wen buru-buru mengulurkan tangan untuk mengambil kembali salep dari tangan lelaki itu. Tetapi Nicholas Lu tidak melepaskannya, tangan yang memegang kakinya masih begitu keras dan kekuatannya malah semakin kuat. Jangan bergerak, suara Nicholas Lu terdengar rendah dan seksi, di telinga Jennifer Wen membuat seluruh tubuhnya mati rasa. Dia tidak berani bergerak lagi, hanya menekan gaunnya dan melihat tindakannya. Nicholas Lu menundukkan kepalanya dan mengoleskan salep ke tangannya. Jennifer Wen melihat wajah anggunnya yang seperti pahatan. Alisnya terangkat dan begitu fokus. Ada orang yang bilang, laki-laki dalam keadaan fokus adalah lelaki yang paling tampan. Jennifer Wen dulu tidak merasa seperti itu, tapi saat ini, dia bisa-bisanya melihatnya sampai melamun. Mungkin akan sedikit sakit, kamu tahan-tahan ya. Nicholas Lu melepas heels Jennifer Wen dan melirik heels yang begitu tinggi. Menjadi seorang wanita ternyata cukup melelahkan ya. Yah, tidak apa-apa. Jennifer Wen baru saja tersadar dari keadaan terpesonanya dan dengan cepat memalingkan muka dan berhenti menatap Nicholas Lu. Dia bisa-bisanya melihat lelaki ini sampai terpesona, ini tidakkah? Sebelum Jennifer Wen sempat memikirkan dirinya yang hina dan bisa terpesona akan itu. Tiba-tiba rasa sakit datang dari tempat salep yang dioleskan ke pergelangan kakinya. Membuatnya hampir menjerit, tetapi dia buru-buru menahan dan menunggu sampai Nicholas Lu selesai memberinya obat. Jennifer Wen hampir saja menggigit bibirnya hingga berdarah. Kalau sakit, teriak saja, jangan ditahan, Nicholas Lu meliriknya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seorang wanita yang sok kuat dan keras kepala seperti itu. Para wanita biasanya akan menangis ketika kulitnya sedikit lecet. Hanya Jennifer Wen yang begitu pendiam dan kuat menahan luka ini membuatnya merasa lebih menyukainya. Dia membawa heelsnya dan membuangnya ke samping. Lain kali tidak usah dipakai lagi. Davin itu hanya tahu efek gaya. Kamu bisa memprotesnya. Jennifer Wen menarik kakinya, merasakan masih ada rasa panas pada kulit yang baru saja disentuhnya, membuat jantungnya masih berdegup kencang. Baiklah, aku mengerti, tapi ini sebenarnya masalahku. Aku sudah lama tidak memakai heels seperti ini jadi agak tidak terbiasa. Jennifer Wen menunduk, karena takut Nicholas Lu akan melihat wajahnya yang memerah. Nicholas Lu kemudian pergi membelikannya sepasang sandal datar, dan mengantarnya pulang. Jennifer Wen tidak keberatan. Dia sekarang kesulitan berjalan dan tidak bisa berbuat banyak untuk ikut pergi ke perusahaan, jadi dia lebih baik menyembuhkan lukanya dulu baru pergi kerja lagi. Nicholas Lu memanggil pelayannya dan melihat sampai Jennifer Wen dipapah masuk ke rumah baru pergi. Begitu Nicholas Lu pergi, Yunisia yang memapat Jennifer Wen langsung mendorongnya, dasar rubah licik. Begitu Yunisia melihat Jennifer Wen, melihat gaun yang dikenakannya, dia hampir bisa menebak apa yang terjadi. Apa sih yang bagusnya Jennifer Wen? Dia jelas seorang pembunuh, dan tuan muda bagaimana bisa menyukainya, dan masih membelikannya ini itu. Jennifer Wen yang didorong olehnya, karena tidak siap, dan pergelangan kaki yang bebannya baru berkurang langsung terasa lagi, rasa sakit itu datang lagi dan membuat matanya basah.
Yunisia ini benar-benar tidak mau menyerah, karena dia adalah orang yang menjaga Nicholas Lu saat koma, jadi keluarga Lu sangat menghargainya. Jennifer Wen karena ini juga merasa pahit. Jangan sombong, walaupun Tuan sekarang memperlakukanmu dengan baik, dia itu hanya mempermainkanmu, akan ada suatu hari dia akan menendangmu keluar dari sini. Jennifer Wen yang sudah menormalkan diri, mendengar ini merasa tidak berdaya, dia sebelumnya telah menasihatinya tapi Yunisia ini sepertinya tidak mendengar apapun. Untuk seseorang seperti Nicholas Lu, tidak ada perbedaan antara dia dan dia. Hanya saat teringat wajah serius lelaki itu hari ini, hati Jennifer Wen berdegup kencang. Dia dengan cepat menggelengkan kepalanya, kata-kata Yunisia sama dengan mengingatkannya. Dia tidak bisa memiliki pikiran yang tidak masuk akal ini, karena kalau tidak, itu hanya akan menyakiti dirinya sendiri. Hanya, meskipun Jennifer Wen berpikir demikian, Yunisia masih tidak menganggap serius perkataannya. Melihat apa yang dipakai Jennifer Wen dan semua yang dia miliki, membuatnya merasa begitu iri. Kalau Nicholas Lu bisa menerima seorang wanita yang pernah dipenjara, maka bukannya tidak mungkin baginya untuk menerimanya. Dia harus menemukan cara untuk mendapatkan Nicholas Lu. Jennifer Wen menghabiskan beberapa hari menganggur di rumah, dan dia sangat bosan hingga teringat kejadian antara Cherry Wen dan sutradara Zhou. Dia menemukan nomor telepon wartawan dari majalah gosip hiburan dan menyampaikan kabar itu kepada wartawan. Dia awalnya berpikir dia bisa menjadikan rekan Cherry Wen yang malang itu sebagai bonus untuk berita itu. Tapi tak dia sangka, wartawan itu bilang dia tidak ada bukti dan takut digugat, jadi dia tidak bisa meluaskan berita itu. Jennifer Wen sedikit kecewa. Karena bagaimanapun, kejadian ini adalah kejadian yang dia lihat dan dengar dengan matanya sendiri. Kalau ini disebarkan, pasti akan merugikan Cherry Wen. Dan dalam keadaannya yang seperti itu, dia pasti tidak akan ada energi untuk mengusik hidupnya. Kalau kamu benar-benar memiliki informasinya, kamu sebaiknya cari beberapa bukti yang dapat dipercaya, meskipun itu hanya beberapa foto, juga bisa, untuk harganya bisa dibicarakan. Jennifer Wen menutup telepon dan berpikir keras. Nominal yang diberikan wartawan itu benar-benar menggodanya. Asal ada wajah yang bisa ditangkap, meski hanya ada satu foto, itu membutuhkan 6 digit angka. Dan nominalnya itu uang yang bisa dia hasilkan dalam beberapa tahun ini. Dengan uang tersebut, dia bisa memiliki kepercayaan diri untuk keluar mencari panti jompo. Atau, dia juga bisa meminta Nicholas Lu untuk membantunya menemukan ibunya. Setelah itu, keluarga Wen tidak bisa lagi mengancamnya dengan membawa nama ibunya. Memikirkan hal ini, Jennifer Wen merasa keberaniannya itu worth it. Pada hari itu, dia mendengar nomor kamarnya, dan masih ada waktu, dia bisa berpura-pura menjadi pelayan dan masuk ke hotel itu. Bab 75. Sebentar lagi akan tiba. Waktu begitu cepat berlalu, sampai hari di mana Cherry Wen dan sutradara Zhou membuat janji. Jennifer Wen tiba di hotel lebih awal dan membuka kamar yang tidak jauh dari kamar yang telah mereka pesan. Dia kemudian menemukan pelayan yang dibelinya. Pelayan itu adalah seorang mahasiswa yang datang untuk bekerja part-time. Jennifer Wen memberinya beberapa keuntungan dan dia akhirnya setuju untuk meminjamkan pakaiannya selama beberapa jam. Kamu harus berhati-hati ya, hotel kami malam nanti ada acara, jangan sampai membuat masalah. Jennifer Wen mengangguk dan mengambil pakaian itu. Di dalamnya ada satu set pakaian pelayan standar dan lencana. Dia dengan cepat menggantinya, lalu keluar, sambil membersihkan toilet sambil memperhatikan pergerakan di sampingnya. Hotel Mingsheng. Nicholas Lu menghentikan mobil, memandang ke ruang perjamuan yang terang benderang, dan mengusap pelipisnya. Hari ini, sepupunya sudah tidak dilihatnya selama beberapa tahun kembali ke rumah. Paman kedua dan bibinya telah menunggu begitu lama untuk memberi kesempatan kepada putra mereka untuk menunjukkan wajahnya. Tentu, mereka tidak akan melewatkan kesempatan seperti ini. Oleh karena itu, makan malam sebesar itu diadakan secara khusus. Nicholas Lu mencibir. Apakah mereka hari ini akan secara resmi mengajaknya bertarung? Sungguh tidak tahu diri. Tapi karena kakeknya berharap dia dan sepupunya bisa rukun dan tidak membahas keluhan antara generasi sebelumnya, jadi dia tetap datang ke sini. Keluar dari mobil, Nicholas Lu melangkah masuk ke tempat itu. Lelaki itu tentu tidak membuat persiapan khusus untuk acara jamuan makan yang tidak ingin dia datangi ini. Pakaian yang dikenakannya masih sama saat dia pergi kerja tadi.
Hanya saja gaya sederhana ini dipasang di tubuh Nicholas Lu masih menghasilkan efek yang sempurna. Meskipun Serik Lu adalah peran utama dari perjamuan ini, dan dia juga bisa dibilang tampan, tetapi tentunya dia masih tidak sebanding dengan Nicholas Lu. Tidak sedikit selebriti yang tertarik akan penampilan Nicholas Lu. Serik Lu melihat Nicholas Lu yang dikelilingi oleh orang-orang, jejak kebencian muncul di matanya yang tertutup oleh lensa, dan kemudian senyuman samar masih ditarik dari sudut mulutnya. Karena tak lama lagi, Nicholas Lu tidak akan bisa sebangga ini lagi. Apa sudah siap? Serik Lu bertanya dengan ringan. Pada saat ini, Yunisia berjalan keluar dari samping, menatap lelaki yang sama mempesona seperti matahari di antara kerumunan, dan mengangguk lembut, pasti tidak akan ada masalah. Beberapa hari yang lalu, Yunisia marah karena Jennifer Wen. Dan pada saat itu, Serik Lu dan istrinya datang mencarinya. Mereka bilang mereka mengerti dengan apa yang diinginkannya pada Nicholas Lu. Sebagai orang yang lebih tua, mereka bersedia membantu. Hanya saja, karena statusnya yang rendah dan merupakan seorang bawahan, jadi cara terbaik untuk mendapatkannya adalah dengan memasak nasi mentah dulu, dan kalau dia bisa hamil maka itu akan lebih baik. Oleh karena itu, yang dipegangnya saat ini tidak lain adalah cemilan yang sudah ditambah bahan tambahan. Obat jenis ini sangat ampuh, hanya tersentuh dikit, bisa membuat lelaki kehilangan akal dan dengan impuls mencari wanita. Yunisia berjalan mendekat dan memberikan piring makan di tangannya kepada Nicholas Lu. Tuan muda, kakek memintaku untuk datang dan melihatmu. Dia takut perutmu sakit, jadi menyuruhku untuk mengingatkanmu makan. Nicholas Lu mengangguk, tanpa curiga. Yunisia melihatnya memakan beberapa gigitan dari makanan yang dia siapkan, jantungnya langsung berdetak sangat cepat. Efek obatnya akan segera terjadi. Kalau itu terjadi, dia harus memanfaatkan kesempatan itu dan menaklukkannya dalam satu gerakan. Jennifer Wen menunggu di luar agak lama, dan saat dia mulai tidak sabar, dia melihat sosok Cherry Wen muncul di ujung koridor, dan ada seorang lelaki di belakangnya. Itu seharusnya sutradara Zhou. Jennifer Wen menjadi gugup. Menyentuh kamera miniatur di tangannya, menundukkan kepalanya, berpura-pura menyapu lantai, dan dia nanti hanya perlu memotret satu foto, dan dia sudah bisa dibilang berhasil. Sambil memikirkan itu, Jennifer Wen merasa sedikit bersemangat, tetapi ketika jantungnya melonjak, suara Hales yang bertabrakan dengan tanah tiba-tiba berhenti dan Cherry Wen yang berjalan di depannya berhenti. Jennifer Wen, apakah itu kamu? Cherry Wen mencibir. Jennifer Wen tersadar, identitasnya sudah terungkap. Ini seharusnya tidak terjadi, tetapi sekarang bukan waktunya untuk memikirkan mengapa. Cherry Wen sudah menemukannya, dia jadi harus melarikan diri secepat mungkin. Namun, lelaki di belakang Cherry Wen meraih tangannya dan memelintirnya dengan keras. Jangan bergerak, aku tidak menjamin tanganmu tidak akan terkilir. Jennifer Wen benar-benar terdiam. Dia tidak menyangka ini akan terjadi, lalu di mana sutradara Zhou? Lelaki ini memiliki keterampilan yang kuat, dan dia jelas bukan sutradara yang gemuk itu. Melihat apa yang dilakukan Cherry Wen ini, dia sepertinya memang sudah menyiapkannya. Kapan dia mengekspos dirinya? Jennifer, kamu pasti sedang berpikir kapan aku mengetahui tentang ini. Cherry Wen seperti memegang tiket kemenangan. Dan dia mengangkat dagu Jennifer Wen dengan heelsnya. Waktu di ruang CCTV, kalian tidak melihatnya, tapi aku memperhatikan kamu yang berdiri di sudut mendengar obrolan kami. Awalnya, kalau kamu tidak menggerakkan pikiran idiotmu itu, aku pasti tidak dapat melakukan apapun padamu. Tetapi sekarang kamu sendiri yang mengirim dirimu ke sini. Cherry Wen mengeluarkan kamera miniatur di tangan Jennifer Wen. Kamu telah mempersiapkannya dengan cukup baik, tapi hal ini tidak akan sepenuhnya sia-sia kok. Dia perlahan-lahan mendekat ke telinga Jennifer Wen. Kebetulan sutradara Zhou ini sangat jelek. Dan aku mendengar kalau dia memiliki beberapa hobi yang aneh, dan aku tidak ingin membuat kesepakatan dengannya, jadi biar kamu saja yang pergi menemaninya. Kamu kan kakak, jadi kamu harusnya bisa menyelesaikan masalah ini untuk adikmu kan? Setelah selesai berbicara, Cherry Wen meminta lelaki itu untuk mengikat tangan dan kaki Jennifer Wen dengan tali, dan melemparkannya ke ranjang besar di kamar. Aku rasa kakak akan menyukai barang kecil yang dia beli ini. Cherry Wen menyalakan mini kamera dan meletakkannya di atas ranjang. Jelas, dia tidak hanya ingin membuat Jennifer Wen mengalami kejadian ini, tetapi juga mendapatkan pegangannya sehingga bisa membuatnya tidak dapat membalikkan badannya lagi. Jennifer Wen berusaha keras melepaskan diri, dan menyaksikan Cherry Wen pergi dengan bangga, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan.
Jennifer Wen merasa sangat mual ketika memikirkan tatapan mata sutradara Zhou. Dia memutar tubuhnya, tangannya sudah lecet karena tali di belakangnya, dan dia tidak peduli. Dia tahu kalau rencana Cherry Wen ini berhasil, maka dia akan tamat. Akhirnya, dengan usahanya yang tak ada hentinya, tali di tangannya sedikit lepas. Di saat Jennifer Wen senang dan ingin mempercepat gerakan untuk melarikan diri, terdengar suara kartu kamar dari pintu. Hei, sayang sudah menunggu lama ya. Sutradara Zhou telah tiba. Mata Jennifer Wen menjadi gelap dan dia menggigit bibirnya dengan erat. Rasa sakit di tangannya memaksanya untuk tetap tenang dan terjaga. Melihat kalau orang di tempat tidur bukanlah Cherry Wen, tetapi seorang wanita dengan pakaian pelayan, sutradara Zhou sedikit terkejut. Jennifer Wen melihat kalau dia sepertinya tidak mengetahui hal ini, jadi dia berkata dengan cepat, "Sutradara Zhou, Cherry melarikan diri, aku adalah pelayan di sini, aku mohon lepaskan aku." Sutradara Zhou sedikit marah ketika mendengarnya. Tetapi setelah beberapa saat, telepon dari Cherry Wen terdengar. "Itu adalah kakakku, ini anggap saja makanan pembuka kecil yang kuberikan untuk sutradara Zhou." Setelah mendengar ini, sutradara Zhou langsung menyetujuinya. Melihat wajah cantik Jennifer Wen dan bentuk tubuh yang sangat indah, dia hampir menyerang tubuhnya ke depan. "Adikmu sudah mengatakan kepadaku, jangan takut, aku akan melakukannya dengan lemah lembut." Jennifer Wen memperhatikan lelaki gendut yang semakin mendekat. Dia sungguh bukan manusia, tapi seorang bajingan. Bab 76. Aku mohon jangan. Nicholas Lu di acara perjamuan sedang berbicara dengan beberapa selebriti, dan tiba-tiba, dia merasa ada yang tidak beres dengan tubuhnya. Ada seseorang yang memasukkan sesuatu ke dalam makanannya. Nicholas Lu berusaha menahan dirinya dan meninggalkan tempat tersebut. Untungnya, di lantai atas ada kamar. Dia dengan kecepatan tercepat membuka kamar, bergegas ke kamar mandi, dan membasuh tubuhnya dengan air dingin. Sial, bisa-bisanya ada orang yang berani menjebaknya di acara ini. Air dingin menghilangkan suhu hangat kulitnya, tetapi dorongan dari dalam masih membuatnya tidak lega. Pada saat ini, lampu kamar mandi berkedip-kedip dan tiba-tiba redup. Dalam kegelapan, Yunisia mengambil kartu kendali utama dan membuka pintu kamarnya. Siapa itu? Keluar. Sekarang, Nicholas Lu 100% yakin kalau memang ada orang yang menjebaknya. Saat ini semua keluarga terkenal di kota J berkumpul di sini, dan kalau dia memiliki sesuatu hubungan bersama dengan wanita yang tidak jelas asalnya, maka itu pasti akan menimbulkan bencana. Mendengarkan raungan rendah lelaki itu, tangan Yunisia gemetar, tapi dia masih cukup berani untuk melepas pakaiannya dan bergegas menemui Nicholas Lu yang sedang menyeka tubuhnya. Asalkan dia berhasil, Nicholas Lu pasti akan menjadi miliknya. Di masa depan, dia akan menjadi nyonya muda keluarga Lu dan menikmati kekayaan yang tak terhitung jumlahnya. Karena itu, risiko yang diambilnya saat ini sangat worth it. Melihatnya seperti ini, dia yakin wanita datang dengan persiapan. Mata Nicholas Lu meredup, dan wanita ini sungguh tidak tahu malu. Namun, aroma parfum feromon yang menyengat di tubuhnya tak hanya gagal membuatnya kehilangan akal sehat, tapi juga membuat Nicholas Lu lebih sadar. Dia tiba-tiba berbalik, dengan nafas berat mencekik leher wanita itu. "Katakan, siapa yang menyuruhmu datang?" Yunisia langsung ketakutan. Kemarahan Nicholas Lu ini jelas-jelas berada di titik tertinggi. Kekuatan tangannya begitu besar, wajahnya memerah karena kekurangan oksigen, dan dia hanya bisa memukul lengan bajanya itu dengan lemah, mencoba menghirup udara untuk bernafas. Nicholas Lu awalnya ingin terus bertanya. Tetapi rasa dari dalam tubuh yang coba dia tahan setengah mati kembali menyebar lagi. Dia langsung membuang wanita itu dari tangannya. "Pergi, kalau tidak, aku akan menghabisi nyawamu." Yunisia tidak bisa menerima itu. Dan ingin menjeratnya lagi, tetapi apa yang dikatakan Nicholas Lu terlalu menakutkan. Dia menyentuh lehernya, mana berani tinggal di sana lebih lama dan buru-buru berlari keluar. Jennifer Wen memandang lelaki yang semakin mendekat. Saat ini tali di belakang tangannya telah lepas, tapi kakinya masih terikat erat, jadi dia hanya ingin menunda semua ini selama mungkin. Sutradara Zhou, cobalah pikir, Cherry adalah bintang besar, tentu berbeda dari orang biasa seperti aku. Kamu harusnya membiarkan aku pergi dan mencari dia. Sutradara Zhou memicingkan mata menatap Jennifer Wen. "Menurutku kamu tidak lebih buruk dari adikmu, atau kamu ingin menjadi bintang juga?" "Begini saja, asalkan kamu menjadi orangku, aku akan mendebutkanmu dan berani jamin kamu akan bisa lebih populer dari adikmu."
Jennifer Wen tidak bisa berkata-kata. Menghadapi lelaki seperti ini, jelas segala perkataan yang dia katakan itu tidak akan ada gunanya, dan sutradara Zhou sudah tidak ingin bicara omong kosong, bergegas maju ke depan. Jennifer Wen berusaha menghindar dan tali di kakinya akhirnya terbuka. Dia tidak berani bertindak gegabah dan berpura-pura tidak berdaya. Sutradara Zhou, kalau begitu kamu harus bersikap lembut ya. Begitu suara itu jatuh, dia langsung menendang lelaki itu dan kemudian bergegas keluar. Sialan. Dasar pelacur, sutradara Zhou meratap kesakitan. Cepat tangkap dia untukku. Kalau aku nanti mendapatkannya, aku pasti akan membuatnya menderita. Dia berkata kepada asisten yang baru berlari menghampirinya. Wajahnya terlihat begitu penuh amarah. Ketika Jennifer Wen mendengar seseorang mengejarnya di belakang, dia harus berlari kencang, tapi kakinya begitu kaku karena diikat dalam waktu yang lama, jadi dia hanya bisa dengan kaki yang pincang berlari pelan. Tak lama, di belakangnya terdengar suara langkah kaki orang. Tidak bisa, dia tidak boleh ditangkap, karena kalau dia ditangkap, maka dia akan habis. Sambil memikirkan itu, Jennifer Wen tiba-tiba melihat ada sebuah pintu kamar yang tidak dikunci. Sebuah ide terlintas, dia sekarang kan sedang menjadi pelayan di hotel, kalaupun ada orang di dalam, dia bisa bilang kalau dia salah kamar. Tanpa ragu, Jennifer Wen bergegas masuk dan mengunci pintu dari dalam. Nicholas Lu mendengar gerakan dari pintu lagi, dan kemudian menyadari mungkin wanita itu berlari keluar dan tidak mengunci pintu. Jadi, kali ini datang lagi seseorang yang tidak takut mati? Keluar, suara Nicholas Lu sangat pelan dan serak. Setelah lama disiksa oleh khasiat obat, kewarasannya hampir runtuh. Jennifer Wen tercengang mendengar suara yang tiba-tiba itu. Tapi suara marah sutradara Zhou semakin dekat, dia tentu tidak bisa keluar dan melemparkan dirinya ke dalam jaring, jadi dia hanya bisa dengan muka tebal menunggu di sana. Maaf, Tuan, aku pelayan di sini. Apakah kamu yang sudah menelpon layanan kamar? Jennifer Wen berusaha merubah suaranya dan berbicara seperti para pelayan di hotel. Nicholas Lu dengan menahan rasa yang berat itu berdiri dari tempat tidur, mengulurkan tangannya, dan hendak mengusir pelayan sialan itu, tetapi bau manis tubuhnya membuat kewarasannya terguncang. Tidak mau keluar, kan? Mata Nicholas Lu memerah. Pada saat ini, makhluk di dalam hatinya melepaskan diri dari kurungan akal, dan dia hanya ingin merobek wanita di depannya dan memakannya habis. Aku, Jennifer Wen tercengang, nalurinya berkata kalau ini berbahaya, tetapi sebelum dia sempat menjawab, tubuhnya sudah dikunci oleh lelaki ini hingga tidak bisa bergerak. Dia terkejut, dan tangannya secara tidak sadar ingin mendorong dadanya yang bidang dan berapi-api itu. Tetapi semua oksigen di dadanya terasa semakin menipis dan gerakannya secara bertahap menjadi lemah tak berdaya. Apa yang akan terjadi selanjutnya, meskipun dia belum mengalaminya, dia tetap tahu itu. Tidak, tidak, aku mohon jangan, tidak tahu telah berapa lama, Jennifer Wen akhirnya dilepaskan. Dia ingin mundur, tetapi kembali dikunci oleh lelaki itu dan tidak bisa bergerak, jadi dia hanya bisa memohon padanya untuk tidak melakukan hal itu padanya. Dia ini keluar dari kandang harimau, masuk ke kandang serigala. Ini kamu sendiri yang mencarinya, suara isakan dan tangisannya sama sekali tidak membuat hati Nicholas Lu melembut. Nicholas Lu saat menyentuh papan nama kecil di bajunya. Sepertinya, dia memang tidak berbohong, dia benar-benar pelayan di hotel ini, hanya dia sekarang sudah tidak bisa mengontrol dirinya untuk menghentikan semua ini. Sesur, Jennifer Wen dengan ketakutan menutup matanya. Bab 77. Tidak apa-apa. Aku hanya salah masuk kamar, sungguh, kalau kamu masih terus melanjutkan ini, maka ini sama saja dengan tindakan pemerkosaan. Jennifer Wen sudah benar-benar tidak berdaya, karena tenaga lelaki dan wanita dari awal memang berbeda dan ini membuatnya tidak bisa melawannya sedikitpun. Sekarang baru menyesal, sudah terlambat. Setelah semuanya mereda, Nicholas Lu tertidur dengan cepat, dengan tangan yang memeluk wanita itu dalam pelukannya, tidurnya terasa begitu nyenyak. Jennifer Wen sendiri benar-benar tercengang, dia sangat lelah, tetapi dia masih menopang tubuhnya yang kelelahan, melepaskan diri dari lengan lelaki itu dan dengan terhuyung-huyung pergi dari sana. Dia tidak bisa tinggal di sana lagi, lelaki ini gila, dia telah dengan paksa memperkosanya, tetapi dia sendiri tidak berani melihat siapa orang ini. Dia hanya tahu, di ruangan gelap ini, dia bukan lagi Jennifer Wen yang dulu suci dan murni. Jennifer Wen berlari kembali ke kamar yang dia buka.
Hal pertama yang dia lakukan adalah bergegas ke kamar mandi, menyalakan air panas untuk membasuh tubuhnya. Jennifer Wen membuka air dengan suhu tinggi, dan air panas jatuh ke tubuhnya, dengan cepat membuat kulitnya menjadi merah. Memikirkan apa yang baru saja terjadi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berjongkok menangis dan berteriak keras. Dia seharusnya tidak datang ke sini, kalau tidak seperti ini, mungkin Cherry Wen akan terus bangga dan terus menggunakan bermacam trik untuk menjebaknya, tetapi setidaknya dia masih tetap suci. Setelah mandi dan merasa semakin lelah, Jennifer Wen sudah capek menangis dan dengan terhuyung-huyung kembali ke tempat tidur. Jennifer Wen saat ini begitu lelah hingga dia tidak ingin melakukan apapun. Dia tidak ingin mengatakan apa-apa dan langsung jatuh di tempat tidur dan tertidur. Keesokan paginya, Jennifer Wen dibangunkan oleh suara ketukan di pintu. Sheila Liu, mahasiswa part-time yang meminjamkannya pakaian pelayan, memanggilnya dengan pelan, dan Jennifer Wen menyeret tubuhnya yang lelah berjalan membuka pintu. Sheila Liu terkejut melihatnya. Rambut Jennifer Wen acak-acakan, seperti tumpukan jerami. Matanya yang indah saat ini menjadi cekung, dan lingkaran hitam yang tebal terlihat sangat jelas. Sepertinya dia telah menghadapi problem yang besar. Seluruh tubuhnya memperlihatkan keputusasaan. Kamu baik-baik saja kan? Jennifer Wen menggelengkan kepalanya tersenyum tipis. Baguslah kalau baik-baik saja, aku mau kerja, mana bajuku? Jennifer Wen saat ini baru teringat kalau baju itu kemarin sudah dikoyak oleh lelaki itu, dan dia pulang kembali ke kamarnya mengenakan kemeja lelaki itu. Maaf. Pakaiannya hilang. Aku akan menggantimu, Jennifer Wen berkata dengan letih. Sekarang, dia sudah tidak tertarik pada apapun, dia hanya ingin tidur dan melarikan diri dari kenyataan yang mengerikan ini. Sheila Liu yang pada awalnya sedikit tidak senang. Tetapi melihat Jennifer Wen seperti ini, dia takut terlalu banyak bicara akan menyebabkan beberapa masalah mental padanya. Jadi hanya bisa menahan, kalau begitu kamu harus membayarku lebih banyak dari perjanjian awal. Pakaianku ini dibayar dengan uang deposit, kamu ini benar-benar bisa membuat masalah ya. Jennifer Wen mengangguk, mengeluarkan semua uang di dalam tas dan memberikannya padanya. Tolong sekalian bantu aku beli 1 set pakaian. Sheila Liu melihat uang yang lebih banyak dari gajinya sebulan mengangguk puas dan pergi dari sana. Jennifer Wen kembali ke tempat tidur. Dia melihat kemeja lelaki itu dengan keras mengoyakinya. Dia menganggap itu seperti sedang merobek lelaki sialan itu. Haruskah dia melaporkan kejahatan itu? Tapi, Jennifer Wen merasa putus asa ketika melihat tamu itu adalah tamu di ruangan presiden. Sutradara Zhou, seorang lelaki beruang saja, tinggal di kamar VIP. Lalu bagaimana dengan identitas orang yang tinggal di kamar presiden? Itu harusnya tidak sederhana, kan? Dia bagaimana bisa melawannya? Setelah memikirkannya, Jennifer Wen dengan sedih menyadari kalau dia tidak dapat melakukan apa-apa. Dia dulu bisa merasa bangga di depan Cherry Wen. Ya, tapi itu hanya dengan bantuan Nicholas Lu. Memikirkan Nicholas Lu, hati Jennifer Wen hancur. Kalau lelaki itu tahu dirinya tidak suci lagi, apa yang akan dia katakan? Ya, dia pasti akan sangat membencinya. Dan dia akan benar-benar menjadi wanita kotor baginya. Sudut mulut Jennifer Wen seperti mengecap rasa pahit. Dia mengulurkan tangannya, mengusap wajahnya dengan punggung tangan, dan menyemangati dirinya. Tidak apa-apa. Meskipun tidak ada hal seperti itu, Nicholas Lu dari awal memang tidak ada hubungannya denganku. Untuk keadaan ini anggap saja aku baru digigit anjing. Jennifer, kamu pasti bisa bertahan. Bab 78. Menemukan wanita itu. Jennifer Wen menunggu di kamar tidak lama. Tak lama, Sheila Liu kembali dan memberinya 1 set pakaian. Jennifer Wen menukar pakaian yang bersih, dan kembali mengingatkan Sheila Liu, mengenai hal ini, ingat harus dirahasiakan. Jennifer Wen sudah menerima takdirnya. Dia sekarang tidak memiliki kekuatan untuk membalas dendam dengan lelaki itu, hanya bisa menyimpan semua ini rapat-rapat dan menunggu waktu yang tepat untuk membalasnya. Ya, tentu saja, Sheila Liu menganggukkan kepala. Dalam hal meminjamkan baju seperti ini, dibilang masalah besar ya besar, dan dia tidak sebodoh itu. Jennifer Wen hanya berdeham, berbalik mau pergi, tapi Sheila Liu tiba-tiba melihat kemeja lelaki, itu, kamu tidak mau lagi. Jennifer Wen menggelengkan kepala, dia tidak ingin melihat segala sesuatu yang berkaitan dengan lelaki itu, kejadian malam itu sudah menjadi mimpi buruk untuknya. Dia hanya ingin segera bangun dari mimpi menyeramkan itu. Nicholas Lu dibangunkan oleh sinar matahari pagi, dan dia menggerakkan lengannya, menyadari tidak ada orang di sekitarnya.
Di mana wanita tadi malam? Dengan wajah dingin, lelaki itu berencana pergi ke kamar mandi untuk mandi air dingin. Pada saat ini, dia melihat papan nama kecil yang tertinggal di lantai. Sheila Liu, lelaki itu menyebutkan nama itu dengan suara rendah, rasa ketertarikan melintas di matanya. Tadi malam, apa yang dia katakan, dia memperkosanya, dan ini adalah kejahatan? Melihat noda darah merah tua yang mengering, mata lelaki itu meredup, mungkin dia harus menemui wanita ini. Memikirkan itu, Nicholas Lu memanggil Jordian dan memintanya untuk membawakannya pakaian bersih, juga pergi cari wanita bernama Sheila Liu ini. Jordian bergegas ke kamar hotel. Begitu dia membuka pintu, Nicholas Lu sedang memegang piala wine dan meminum anggur merah di dalamnya. Dia hanya mengenakan jubah mandi longgar dengan sebagian dadanya yang terbuka. Jordian dengan cepat membuang muka. Cari dan selidiki wanita ini. Nicholas Lu mengambil pakaian yang dibawa oleh Jordian dan menyerahkan papan nama lencana yang dia ambil. Dia seharusnya pegawai hotel ini. Hari ini sebelum pulang kerja, aku ingin melihatnya. Jordian mengangguk dan segera berjalan keluar, mencari wanita itu. Nicholas Lu mengganti pakaiannya dan menertawakan dirinya di cermin. Kemarin benar-benar kecelakaan, tapi orang yang berani menjebaknya sepertinya sudah bosan hidup. Berpikir tentang itu, Nicholas Lu menegakkan kerahnya, dengan senyum dingin di wajahnya, melangkah keluar. Keluarga Lu. Kakek Lu duduk di meja makan besar, di depannya adalah Randy Lu dan istrinya, dan Serik Lu, yang baru saja pulang kemarin. Paman, Nicholas kemarin tiba-tiba meninggalkan acara jamuan makan dan sekarang tidak tahu di mana, aku sangat khawatir akannya. Iya, aku awalnya ingin mengenalkannya pada beberapa wanita, tapi anak itu malah pergi begitu saja. Randy Lu dan Melly Zhou di depan kakek dengan cepat mengatakan sikap buruk Nicholas Lu. Sudahlah, Nicholas kan bukan anak kecil lagi, memangnya dia bisa pergi terus tersesat dan hilang? Kakek Lu memandangi dua kerabat yang hanya tahu memancing pertengkaran keluarga, ekspresinya begitu buruk. Mereka berdua mendengar itu merasa canggung, mereka berpikir orang tua ini masih membela cucunya sendiri. Tapi, mereka ingin melihat, setelah mengetahui kalau Nicholas Lu meniduri pelayannya sendiri, akan seperti apa respon orang tua ini. Di saat memikirkan ini, Nicholas Lu kembali. Serik Lu memandang sepupu yang disebut putra surga yang sombong dengan cibiran di sudut bibirnya. Nicholas Lu mengangkat kepalanya dan menatap matanya, tatapannya lebih dingin, setidaknya itu membuat Serik Lu yang begitu percaya diri sedikit ketakutan. Nicholas Lu berjalan mendekat, tidak melihat keluarga paman keduanya dan mengangguk kepada kakek, "Kakek, aku pulang." "Nicholas, kamu kemarin tiba-tiba meninggalkan acara, apa yang kamu lakukan?" "Aku kenapa bisa mendengar beberapa rumor buruk?" Melly Zhou melihat dirinya yang begitu sombong langsung menyerangnya. Oh, Nicholas Lu tertawa, tapi matanya masih terlihat sangat dingin tanpa sedikit pun senyuman. Dia awalnya berencana untuk menyelidiki siapa yang menjebaknya, tetapi dia tidak menyangka orang ini begitu bodoh bisa-bisanya melompat keluar sendiri. Aku malah ingin mendengar rumor buruk seperti apa itu. Nicholas Lu duduk menyilangkan kaki dengan anggun, ekspresinya tidak terlihat panik sedikit pun. Kudengar kamu semalam tidur dengan seseorang pelayan di rumahmu. Aku khawatir kalau rumor ini menyebar akan menjadi berita yang buruk kan? Setelah mendengar itu Nicholas Lu baru memastikan kalau apa yang terjadi tadi malam disebabkan oleh keluarga paman keduanya dan Yunisia. Kalau begitu kamu bisa memanggilnya keluar dan kita bisa saling bertanya dan berhadapan. Nicholas Lu berkata dengan tenang, itu membuat keluarga paman kedua merasa sedikit bingung. Yunisia dipanggil keluar dan melihat pemandangan ini membuatnya bingung. Apakah orang yang dibicarakan oleh bibi itu dia? Nicholas Lu tersenyum, apakah itu kamu? Apa yang terjadi padaku dan kamu kemarin malam? Setelah melihat mata dingin Nicholas Lu tertuju padanya, tubuh Yunisia bergetar, dan ingatan tentangnya yang hampir dicekik mati muncul lagi. Hanya, setelah kembali dia tidak berani untuk mengatakan yang sebenarnya, jadi dia berbohong kepada Randy Lu dan yang lainnya, mengatakan kalau dia berhasil. Tidak disangka, Randy Lu sebenarnya bukan ingin membantunya menjadi nyonya muda keluarga Lu, melainkan hanya ingin memanfaatkannya untuk membuat rumor. Tuan muda, aku bersalah. Aku dihasut oleh mereka hingga terobsesi untuk melakukan itu. Aku mohon Tuan Besar dan Tuan Muda untuk mau mengampuni aku.
Setelah mendengarkan ini, kakek yang duduk di samping bagaimana mungkin tidak mengerti apa-apa. Randy Lu dan Meli Zhou yang membuat jebakan ini rupanya ingin menghancurkan ahli warisnya. Dasar kalian para bajingan, keluar dari sini. Kakek Lu mengambil tongkat di tangannya dan langsung membuangnya. Randy Lu terkejut, wanita sialan ini menjebak kami. Padahal jelas dia yang ingin terbang ke cabang dan menjadi burung phoenix, lalu kenapa ini malah menjadi salah kami? Untuk sesaat, terjadi kekacauan di ruang tamu, dan pada akhirnya, kakeklah yang sudah menepuk meja dengan kuat menenangkan mereka. Keluar dari sini, Nicholas, ikut aku ke ruang kerja. Nicholas Lu mengangguk dan mengikuti kakek naik ke atas. Baru sehari, dia merasa punggung orang tua di depannya tampak semakin membungkuk lagi. Ini salahku. Umurku sudah tua, tidak ingin membahas kebencian di masa lalu dan ingin membangun hubungan baik dengan keluarga, tapi tidak kusangka malah ikut menarikmu masuk ke dalam dan menerima ini semua. Kakek Lu menggelengkan kepala. Sejujurnya, dia tidak memandang jelek Randy Lu sekeluarga. Walaupun tidak bisa memberikan perusahaan Lu kepada mereka. Tapi asal mereka mau dengan baik menjalankan perusahaan, itu sudah cukup membuat sisa hidup mereka tidak kekurangan dan berada di derajat yang tinggi. Hanya sayangnya, mereka tidak tahu puas. Bab 79. Benar-benar membuatku muak. Untuk kedepannya aku tidak akan memperdulikan urusan mereka lagi. Kakek percaya kamu bisa mengatasinya dengan baik. Kakek Lu menggelengkan kepalanya, lalu duduk, melihat pemandangan di luar jendela dan menghela nafas. Jangan khawatir, aku tidak akan melakukan apapun pada mereka. Selama mereka tahu diri, aku tidak akan terlalu mengingat kejadian ini dan membalasnya. Kakek berdeham dan melanjutkan, sekalian, si Yuni itu, dia telah melakukan hal semacam ini, usir saja dia. Setelah melihat dia dulu menjagamu dengan baik, jadi jangan terlalu disulitkan. Nicholas Lu menanggapi satu persatu permintaan kakek, dan bawahan yang telah mengkhianati mereka tentu saja tidak bisa terus tinggal di sana. Setelah mengatakan ini, Nicholas Lu tidak ingin mengganggu kakek lagi, dia jadi meninggalkan ruang kerja dan kembali ke kamarnya. Hanya, dia dalam hatinya sudah merencanakan untuk berurusan dengan paman kedua dan yang lainnya. Dan yang pertama, dia harus pergi ke luar negeri untuk mendapatkan kembali saham perusahaan Lu yang berada di luar negeri, dan itu sepertinya akan memakan waktu setidaknya 1 bulan. Memikirkan hal ini, lelaki itu teringat hal-hal yang terjadi waktu dia dulu pergi ke luar negeri, dan mau tidak mau teringat Jennifer Wen, setidaknya dia harus mengatakan dan memperingatkan beberapa hal padanya. Hari ini adalah hari libur, Jennifer Wen harus ada di rumah. Memikirkannya, Nicholas Lu dalam hati merasakan kerumitan yang tidak bisa dijelaskan. Kemarin, dia sudah memiliki hubungan dengan seorang wanita yang tidak diketahui asalnya. Meskipun itu didorong oleh obat, tapi dia sadar dia salah. Meskipun pernikahannya dengan Jennifer Wen berbeda dengan pernikahan pada umumnya. Dia tidak memiliki hak untuk mengganggu dan ikut campur atas apa yang dia lakukan. Tetapi bagaimanapun juga, Nicholas Lu masih merasa sedikit bersalah. Memikirkan hal itu, Nicholas Lu di pintu untuk beberapa saat terlihat ragu, lalu mendorong pintu masuk, tetapi tak disangka tidak ada seorang pun di ruangan itu. Jennifer Wen pergi. Nicholas Lu menemukan seorang pelayan dan bertanya. Pelayan mengatakan kalau dia kemarin malam tidak pulang dan baru pulang pagi ini dan tidak makan sarapan. Sekarang dia sepertinya berada di kamar dan tidak tahu apa yang sedang dia lakukan. Nicholas Lu mengerutkan kening. Setelah dilihat lagi, lampu kamar mandi ternyata menyala, tapi tidak ada suara air di dalamnya, begitu tenang dan agak aneh. Dia bahkan melihat ke arah pintu, tidak ada uap di dalam, dan sangat bersih. Keanehan ini mengundang kecurigaan Nicholas Lu. Dia mengetuk pintu, Jennifer. Apakah kamu di dalam? Tidak ada jawaban, hanya ada keheningan. Keanehan di hati Nicholas Lu menjadi semakin dalam. Pada saat ini, dia tidak bisa memperdulikan hal lainnya dan langsung menendang pintu. Pintu kamar mandi dibuka paksa oleh Nicholas Lu. Mendengar suara keras itu, Jennifer Wen bangun dari bak mandi, air di dalamnya sudah dingin, dan dia baru saja tertidur. Saat dia pulang, dia merasa bau laki itu masih ada di kulitnya, dan itu seolah-olah akan menyerang seluruh tubuhnya, jadi dia pergi ke kamar mandi lagi untuk mandi lagi. Tapi tak disangka, karena kelelahan, dia langsung tertidur di dalam. Nicholas Lu berjalan masuk, Jennifer, kamu.
Kata-kata lelaki itu tiba-tiba berhenti, matanya tertuju pada wanita itu. Nicholas Lu tiba-tiba merasa dirinya yang baru saja merasa bersalah itu seperti orang bodoh. Dia baru saja tidak pulang semalam, dan dia sudah pergi bermain-main dengan lelaki liar lainnya. Apakah dia menganggapnya sudah mati? Jennifer, aku baru pergi sehari, dan kamu sudah tidak sabar pergi mencari lelaki? Jennifer Wen buru-buru memegang jubah mandi dan ingin memakainya, tapi mata menyilaukan lelaki itu membuatnya kaku. Melihat dia yang ingin mengenakan pakaian untuk menutupi tubuhnya, Nicholas Lu merasa dia melakukan itu karena rasa bersalah, dan amarahnya menjadi lebih kuat. Dia menarik Jennifer Wen keluar dari kamar mandi dan dengan kasar menekannya di depan cermin. Aku sebelumnya buta ya bisa berpikir kalau kamu mungkin bukan wanita jahat, tetapi sekarang tampaknya lelaki yang punya sedikit uang bisa memesanmu. Lalu kamu kenapa harus berpura-pura bersih di depanku? Apakah kamu mencoba berbohong kepadaku, atau ingin menjual dengan harga bagus? Nicholas, lepaskan aku. Jennifer Wen merasakan sakit di kulit kepalanya yang dijambak, tapi rasa sakit itu jauh lebih sedikit daripada rasa sakit di hatinya. Dia diperkosa dan dia tidak ingin ini terjadi. Mengapa Nicholas Lu harus mempermalukannya seperti ini? Melepaskanmu lalu membiarkanmu terus bermain di belakangku bersama lelaki itu? Nicholas Lu melihat perjuangan Jennifer Wen melepaskan diri. Semakin dia melakukan ini, semakin membuatnya marah. Hari-hari ini, dia pikir dia sudah cukup baik kepada Jennifer Wen, tapi apa balasan untuknya? Malah pengkhianatan. Ini bahkan pengkhianatan yang terang-terangan. Nicholas Lu yang belum pernah merasakan ini sebelumnya, pada saat ini rasanya hanya ingin menghancurkan wanita sialan ini. Tidak seperti itu, aku diperkosa. Jennifer Wen memandang dirinya di cermin dan tidak bisa menahan air mata. Ketika Nicholas Lu mendengar ini, dia melepaskannya. Pada saat ini, telepon Jennifer Wen berdering, dan lelaki itu mengambil alih dan menekan tombol jawab. Kita lihat apakah ini telepon dari lelaki liarmu semalam itu. Kemudian suara Cherry Wen datang dari seberang. Bagaimana Kak kemarin malam dengan sutradara Zhou? Ketika Cherry Wen membuka mata dia langsung teringat tentang Jennifer Wen, jadi dia sengaja menelpon untuk memanas-manasinya. Apa katamu? Wajah Nicholas Lu memuram, dan dia meremas telepon di tangannya. Kakak juga ingin menjadi bintang. Jadi, sebagai seorang adik aku tentu akan memperkenalkannya dengan cara yang baik. Cherry Wen dikejutkan oleh suara dalam dari lelaki di seberangnya. Setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk terus menabur perselisihan. Selama bisa membuat Nicholas Lu benar-benar muak dengan Jennifer Wen, maka nantinya tidak akan ada lagi yang mengganggunya untuk menyiksanya. Telepon langsung diputus oleh Nicholas Lu. Lelaki itu tidak bisa menahan amarahnya, dan membanting telepon di tangannya ke arah Jennifer Wen. Jennifer Wen tidak bersembunyi dan telepon itu terlempar ke dahinya. Noda darah mengalir di dahinya, tetapi dia benar-benar tidak sadar akan rasa sakit itu. Jadi ini alasan mengapa kamu bisa diperkosa. Nicholas Lu merasa sikapnya yang sempat ragu karena mendengar pembelaannya benar-benar bodoh. Dia benar-benar meremehkan Jennifer Wen. Kemampuan akting wanita ini mungkin jauh lebih baik dari adiknya yang artis itu. Dia benar-benar terhipnotis oleh kesedihan dan kepolosannya yang pura-pura itu. Berpikir kalau dia tidak seburuk yang dia pikirkan, dan bahkan lupa kalau wanita ini adalah pelaku yang menyebabkan dia berbaring di tempat tidur seperti sampah selama 3 tahun. Tidak, kemarin aku ingin merekam video Cherry dengan sutradara Zhou, tapi dia tahu kalau aku. Saat Jennifer Wen berbicara, suaranya menjadi lebih pelan karena dia melihat senyum dingin dan kejam di wajah Nicholas Lu. Dia tidak percaya, dia tidak akan pernah mempercayainya lagi. Jennifer, apakah menurutmu aku akan percaya dengan cerita yang kau buat? Nicholas Lu berdiri, mengangkat dagunya dan menatapnya dengan jijik. Mata Jennifer Wen kosong. Ya benar, semua ini terdengar seperti fantasi konyol. Bahkan kalau semuanya benar, siapa yang akan mempercayainya? Bahkan dia sendiri tidak mau percaya kalau kejadian kemarin benar adanya. Nicholas Lu memandangnya dengan dingin. Jennifer Wen, kamu benar-benar membuatku muak. Bab 80. Menemukan wanita kemarin malam. Tubuh Jennifer Wen gemetaran. Nicholas Lu mengatakan kalau dia begitu memuakkan dan dia tidak tahu harus bagaimana membantahnya. Sebab sekarang dia sendiri pun juga merasa kalau dirinya kotor, sangat kotor, dan dia tidak terpikir kata apapun untuk membantah perkataannya. Dan karena semua sudah seperti ini, maka satu-satunya hal yang dapat dia lakukan, mungkin hanya
Nicholas, kalau kamu begitu membenciku, ya sudah, kita cerai saja. Dengan menundukkan kepalanya, Jennifer Wen berkata kata demi kata, posisi nyonya muda keluarga Lu ini dari awal memang bukan miliknya. Awalnya, dia masih bersih, dan mungkin dia masih bisa memiliki sedikit ilusi akan perasaannya. Tapi sekarang, dia sudah tidak punya apa-apa lagi. Siapa yang menginginkan wanita seperti dia? Nicholas Lu menatapnya, dia tidak meminta maaf padanya, apalagi memohon untuk dimaafkan. Sebaliknya, dia hanya mengucapkan beberapa kata dan mengatakan ingin bercerai. Dia benar-benar berpikir kalau dia tidak akan melakukan apapun padanya. Dia sekarang rasanya ingin sekali merobek tubuh langsing Jennifer Wen, sekarang cerai, lalu membiarkan kamu dan pezina itu pergi bahagia. Mimpi saja. Jennifer Wen mengangkat kepalanya dan melihat sorot marah mata Nicholas Lu. Dia tidak tahu harus bagaimana membela dirinya, juga tidak tahu mengapa lelaki ini menahannya untuk berada di sisinya. Dia bukannya sudah merasa muak ketika melihatnya, ya sudah dia akan menghilang, bukankah itu baik untuk semua orang? Di saat kedua orang itu menemui jalan buntu, telepon Nicholas Lu berdering, dan itu adalah telepon dari Jordian. Bos, wanita kemarin malam bernama Sheila Liu itu sudah ditemukan, jadi bawa dia ke perusahaan, atau... Ketika Nicholas Lu mendengar ini, dia mengerutkan kening, suruh dia tunggu di sana saja, aku akan ke sana, ada yang ingin kutanyakan padanya. Setelah menutup telepon, Nicholas Lu memandang Jennifer Wen dengan acuh tak acuh. Jennifer, masalah ini belum berakhir, berani-beraninya kamu bermain di belakangku, untuk semua ini nanti akan kita bahas lagi. Dulu, mataku buta menganggapmu tidak seburuk yang orang lain pikir, tapi sekarang, aku pasti akan membuat hidupmu pahit dari mati. Setelah mengatakan itu, Nicholas Lu tidak melihatnya lagi, langsung pergi meninggalkan tempat itu. Jennifer Wen terduduk di lantai agak lama, dia yang awalnya sudah berendam di air dingin, sekarang duduk di lantai yang dingin membuat tubuhnya terus gemetaran menahan rasa dingin. Dia tahu kebencian Nicholas Lu padanya mungkin lebih dalam dari yang dia tunjukkan tadi, dia sudah tidak memiliki jalan keluar dan Nicholas Lu pasti akan menghukum dan menyiksanya. Nicholas Lu dengan cepat pergi ke Hotel Mingsheng, dan Jordian sudah menunggu di pintu, dia sudah menunggu di dalam. Nicholas Lu mengangguk, dan masuk ke ruangan tempat wanita itu berada, di kamar presiden di mana hal itu terjadi, tapi semua jejaknya telah dibersihkan. Sheila Liu duduk di kursi, memegang tas dengan kemeja lelaki di tangannya, wajahnya penuh ketakutan. Dia baru saja mengambil pakaian itu dan akan mencucinya. Dia kemudian menemukan kalau kemeja ini adalah produk bermerek dan sangat bernilai, jadi dia berencana untuk membersihkannya dan melihat apakah dia bisa mendapatkan uang dari kemeja itu. Tapi dia tidak pernah terpikir, lelaki bernama Jordian menemukannya, menanyakan namanya, melihat kemeja itu dan langsung membawanya ke sini dan menanyakan beberapa hal yang terjadi semalam. Dia takut ketahuan kalau dia secara pribadi telah meminjamkan pakaian kerjanya dan mengabaikan tugasnya, jadi dia harus berbohong padanya. Dia juga tak menyangka setelah itu dia diminta untuk menunggu di sini, dan tak peduli mau dia bertanya seperti apa, orang tersebut tetap menolak untuk mengatakan alasan mengapa mencarinya. Kalau dia dari awal tahu akan seperti ini, dia pasti tidak akan mengambil risiko untuk ribuan yuan itu. Sheila Liu dalam hati memaki Jennifer Wen. Wanita ini ternyata benar-benar tidak memiliki niat baik, dia tidak tahu apa yang terjadi dan sekarang mereka mencarinya atas apa yang tidak dia lakukan. Sambil memikirkan itu, pintu terbuka, dan seorang lelaki masuk. Sheila Liu menatapnya, benar-benar tertegun. Dia belum pernah melihat lelaki setampan ini dalam hidupnya. Dia memakai mantel hitam dan tidak bisa melihat mereknya. Tapi dari teksturnya terlihat sangat bagus. Dilihat sekilas sudah tahu kalau harganya pasti tinggi. Tapi pakaiannya tidak mempengaruhi ketampanannya. Fitur wajahnya yang tidak kalah dengan orang luar ditambah tinggi badannya yang kira-kira 1,8 meter, benar-benar membuatnya semakin terlihat sempurna. Sheila Liu melihat itu tersipu dan menundukkan kepalanya, dia tidak berani menatap Nicholas Lu. Nicholas Lu telah mengamatinya sejak memasuki pintu. Pakaian wanita itu sangat biasa, sederhana, tanpa hiasan tambahan, dan tidak ada riasan di wajahnya. Pada pandangan pertama, dia bisa melihat kalau wanita ini masih pelajar dan belum menyentuh dunia kelam permasyarakatan. Seluruh penampilannya tidak terlihat luar biasa, tetapi untungnya dia cantik, dan setelah dilihat lama terasa bersih dan nyaman. Dan ini tidak jauh berbeda dengan gambaran yang dipikirkan Nicholas Lu.
Bos, dia orangnya. Aku baru saja memeriksanya. Namanya Sheila Liu, dia mahasiswi pekerja part-time di hotel ini, dan kemeja di plastik belanjanya itu adalah kemejamu. Nicholas Lu mengangguk, jelas. Sheila Liu mendengar apa yang dikatakan Jordian, dan tiba-tiba sadar dari tadi tertegunnya, melirik ke arah lelaki ini, dan berkata dengan ketakutan, aku tidak mencurinya, aku. Dia tidak tahu apa yang terjadi kemarin, karena panik membuatnya tidak bisa berbicara dengan jelas. Jangan takut, aku di sini bukan untuk meminta pertanggungjawabanmu. Nicholas Lu dalam hati tidak tega melihat wanita itu tampak ketakutan. Tadi malam, dia sebenarnya terus melawan. Hanya pada saat itu dia telah dikendalikan oleh obat-obatan dan tidak bisa memperdulikan hal lainnya, karena itu setelah dipikir-pikir orang yang salah adalah dia sendiri. Benarkah Sheila Liu tidak bisa mempercayainya? Nicholas Lu mengangguk, apa yang terjadi kemarin aku minta maaf, dan terima kasih juga. Kalau bukan karena dia mungkin akan memiliki hubungan dengan wanita yang telah diatur oleh paman keduanya, dan keadaan akan sulit untuk dikendalikan. Jadi, kalau ada yang kamu inginkan kamu bisa menyebutkannya, dan aku akan berusaha sebaik mungkin untuk memenuhinya. Nada bicara Nicholas Lu jarang sekali terdengar lembut seperti ini. Sheila Liu berpikir sejenak. Dia awalnya ingin langsung meminta sejumlah uang. Tetapi melihat penampilan lelaki ini, dia sepertinya tidak sederhana, jadi dia menahan pikiran itu, pikiranku sekarang benar-benar kosong, bisa tidak aku pikirkan dulu baru nanti aku beritahu. Nicholas Lu setuju, dan Jordian datang menyerahkan sebuah kartu nama, kalau sudah terpikir, telepon aku. Kemudian, Nicholas Lu meminta Jordian pergi keluar untuk membeli obat. Kemarin, dia sudah kehilangan akal sehatnya. Ketika melakukan itu dia bahkan tidak berpikir untuk menggunakan alat kontrasepsi. Dan wanita di depannya ini harusnya baru pertama kali melakukan itu, jadi dia tidak ingin menimbulkan masalah yang tidak diinginkan. Sheila Liu dengan patuh meminum obatnya. Nicholas Lu sangat puas dengan kerjasamanya, tapi juga merasa bersalah, jadi dia dengan murah hati memberinya cek. Deretan angka 0 di belakang membuat Sheila Liu benar-benar tertegun, setelah berusaha menolak beberapa kali, hingga akhirnya matanya mengantar kepergian lelaki itu. Setelah Nicholas Lu pergi, Sheila Liu melihat cek itu dengan ekspresi gembira. Ini adalah ratusan ribu yuan, dia yang seorang mahasiswi universitas biasa dan tidak tahu setelah lulus nanti apakah bisa mendapatkan pekerjaan. Ketika melihat dan mendapat sejumlah uang yang nominalnya luar biasa membuatnya merasa seperti mendapat kue di langit. Tapi apa yang wanita itu lakukan kemarin malam, hingga membuat lelaki ini memperlakukannya seperti ini? Obat yang Sheila Liu makan tadi sepertinya adalah pil untuk kontrasepsi, dan dia tiba-tiba seperti mendapatkan sebuah ide.